Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara kita meremote dari komputer A ke komputer B, komputer C, dan lain sebagainya. Jika kalian mempunyai banyak komputer, kalian cukup menggunakan satu komputer itu bisa meremote semua komputer. Kita bisa memanfaatkan remote desktop ya, ini dari Google. Oke, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah ya, kalian bisa mengikuti berikut ini. Oke, kita masuk ke browser dulu nih ya, ke Google. Oke, kalian bisa ketikkan ya secara manual di URL ini, remote desktop Google ini ya. Sebelumnya kalian harus login dulu ya. Di sini saya ingin login dengan akun saya. Nah, ini sudah masuk ya. Setelah itu kalian disuruh untuk menyiapkan di sini harus download dulu ya. Setelah itu kalian bisa pilih tambah ke Chrome. Pilih ini ya. Oke, proses download sedang berjalan ya. Nah, setelah itu kita klik di sini ya. Setelah itu pilih run. Setelah itu pilih OK. Kemudian pilih setuju dan install. Pilih yes. Nah, ini kalian bisa memberikan nama sesuai keinginan kalian. Di sini komputernya saya beri nama Swift 3. Setelah itu pilih berikutnya. Setelah itu kalian masukkan PIN ya di sini. Setelah kalian memberikan PIN, maka pilih mulai. Jika kalian ingin membantu Google, kalian bisa centang ini ya untuk disempurnakan program ini. Nah, sekarang sudah dibuatkan dengan Google ya. Berikut ini tampilannya. Oke teman-teman, di sini saya ingin menge-share pengalaman saya ya. Saya ini biasanya kerja itu cukup satu komputer ya. Saya itu tidak ingin banyak-banyak komputer. Artinya, saya itu bisa meremote dari beberapa komputer hanya menggunakan satu komputer saja. Kalian tinggal sinkronisasikan saja dari satu akun untuk beberapa komputer. Di sini saya menggunakan akun Sukron Jazuli 7 ini ya. Ini sudah saya pasang dari beberapa komputer. Jadi, saya bisa mengakses komputer yang lain melalui akun ini. Kemudian kalian jangan lupa ini disinkronkan ya. Disinkronkan. Supaya apa? Supaya kita itu lebih mudah untuk mengakses data-data kita khususnya di Google Chrome. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang apa tujuan kita. Contoh yang ada di atas ini ya, banyak sekali folder. Kemudian di bawah ini banyak sekali folder. Jadi, jika kalian ingin sebuah pekerjaan yang tidak ingin mengulang-ulang, kalian bisa langsung koneksikan dengan menggunakan satu akun. Nah, contohnya ini. Ini saya pilih ini ya, turn on synchron. Setelah itu, kalian bisa pilih yes. Dengan Anda memilih yes, maka otomatis data ini, folder-folder ini, otomatis akan muncul ya jika kalian membuka melalui komputer lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah ini kita akan membuka melalui komputer 2 ya untuk mensinkronkan di komputer 1 ini. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak akun untuk mensinkronkan, kita hanya butuh satu akun untuk mensinkronkan dari beberapa komputer. Oke, berikut ini kita ke laptop kedua. Silakan simak berikut ini.
Bagaimana cara installnya? Ini ya, kalian bisa pilih install, pilih accept and install, download Chrome. Setelah itu pilih ini ya, pilih Chrome. Setelah itu pilih run. Biasanya ini membutuhkan waktu beberapa menit ya, kalian bisa tinggal tunggu. Oke, sudah berhasil ya, installnya sudah berhasil. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya sudah saya sinkronkan ini ya, jadi datanya ada banyak ini ya. Jika kalian pertama kali mensinkronkan, nanti otomatis dari tidak ada folder akan menjadi ada, jika di akun kalian itu sudah menyimpan folder-folder ini ya. Jika tidak pernah menyimpan, maka otomatis ya tidak ada. Jadi folder-folder ini hasil dari saya menyimpan dari satu akun, saya sinkronkan untuk komputer yang lainnya. Oke, di sini saya ingin langsung masuk ya, masuk ke akun saya, akun Google. Kalian bisa pilih login, masukkan email Anda. Setelah itu masukkan password. Nah, ini sudah berhasil masuk akun email saya. Jangan lupa kalian bisa sinkronkan di sini. Pilih aktifkan sinkronisasi. Setelah itu pilih ya, setuju. Nanti otomatis jika kalian sudah menyimpan history di akun ini ya, akun kalian, maka di sini akan muncul sesuai history yang telah Anda simpan sebelumnya. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan di sini remote desktopgoogle.com. Setelah itu kalian bisa pilih akses komputer saya. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Di sini ada nama Swift 3. Ini dari laptop saya yang namanya Swift 3 ya, laptop A. Sedangkan laptop B ini masih belum terhubung ya. Jika saya ingin dari laptop A, laptop Swift, ingin meremote di laptop ini, kalian bisa sinkronkan saja. Gimana cara mensinkronkan? Yang pertama kalian harus download dulu nih ya. Seperti di komputer A, juga harus mendownload yang disarankan oleh Google Chrome ini. Oke, proses download sudah selesai ya. Setelah itu kita bisa pilih ini, pilih run, kemudian ini pilih OK. Proses install sedang berjalan ya. Setelah itu kita pilih setuju dan install. Setelah itu kita pilih ya. Ini otomatis akan membaca nama dari komputer kita ya. Berhubung nama komputer saya itu E14 Acer, maka dia secara otomatis akan membaca ini. Berhubung ini tidak ingin saya ubah lagi, kemudian saya pilih berikutnya. Kemudian kalian bisa masukkan PIN ya. PIN-nya ini bebas ya, terserah kalian. Kemudian kalian bisa mencentang atau tidak. Di sini saya ingin mencentang ya. Setelah itu pilih mulai. Proses sedang berjalan, Google masih mempersiapkan dari perangkat kita yang ingin diremote. Oke, sudah selesai ya. Ini statusnya sudah online semua. Oke, di sini saya ingin meremote komputer A. Gimana caranya? Caranya cukup mudah ya. Kalian bisa klik saja di sini. Semisal ini komputer A, komputer Swift. Nanti kita bisa melihat ya di komputer A itu lagi ngapain gitu. Kalian bisa masukkan password yang sudah dibuat tadi. Ini di komputer A sudah saya masukkan. Kemudian ingat PIN. Oke, proses menghubungkan. Nah, ini ada layar penuh. Supaya layarnya penuh ya. Nah, ini ya komputer A.
Jadi komputer A keadaannya masih dalam ini ya, Google ya. Komputer A ya, sobat. Untuk mengecilkan bisa di ini ya, di X ini. Pilih X ini ya. Nah, otomatis akan berubah menjadi kecil. Jadi kita bisa meremote komputer A atau dari komputer A meremote ke komputer B. Jadi seperti itu. Ini komputer A ya. Oke, kita lihat di komputer sekarang ini. Kalau di komputer sekarang ini datanya seperti ini ya. Kalau kita lihat di Explorer di komputer A itu seperti ini. Dan kita bisa mensinkronkan dari Microsoft-nya ya. Pastikan Microsoft ini sudah terhubung ya. Pilih all setting. Nah, di sini Microsoft saya menggunakan Sucron 7 ya. Sucron Jasuli 7. Kenapa sih Microsoft harus disinkronkan juga? Nanti kalian bisa tukar data itu di catatan ya, stage key. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat catatan yang banyak ya. Cukup kalian membuat satu catatan yang mana ini sudah terintegrasi ya. Karena akun kalian sudah disinkronkan dengan Google, sudah disinkronkan dengan Microsoft, seperti itu. Jadi semisal kalian buat catatan baru di sini, saya membuat catatan baru di komputer B. Nah, ini nanti otomatis di komputer A akan terbaca ya. Oke, kita bisa survei ya melalui komputer B ini ya, masuk Chrome ini ya. Nah, ini kan di tampilan Explorer-nya ya. Oke, kita keluar dulu ini. Kita bisa membesarkan ya ini. Kalau kita ingin melihat secara besar tampilannya, bisa klik 3 ini. Setelah itu pilih ini ya, zoom. Nah, seperti ini ya. Ini sudah besar tampilannya. Oke, kita klik di sini pencarian. Ini di komputer A ya. Sekarang kita remote. Ini ya sudah masuk ya catatannya ya. Saya membuat catatan di komputer B. Oke, kemudian saya ingin membalas. Saya membuat catatan di komputer A. Nah, nanti otomatis akan bisa dilihat ya di komputer B. Ini kalau ingin mengecilkan, nanti kalau ada tanda di atas ini tinggal dipencet aja X. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat. Masuk sedikit lagi nih. Nah, itu kan sudah muncul ya, sobat. Sudah muncul. Jadi keuntungan kita itu bisa tukar data ya. Kita juga bisa menggunakan Telegram ya. Karena di Telegram ini sudah menyediakan ya. Kita bisa menggunakan satu akun Telegram itu digunakan untuk beberapa komputer. Jadi sangat mempermudah sekali untuk kita yang ingin tukar data ya, hanya menggunakan satu akun. Jangan lupa ini disinkronkan ya. Disinkronkan supaya Google kita juga terkoneksi ya. Artinya kita tidak banyak menggunakan akun, kita cukup menggunakan satu akun, yang mana satu akun itu sudah bisa multifungsi ya. Untuk memutuskan koneksi, kalian bisa gerakkan aja mouse dari komputer A. Setelah itu pilih stop sharing. Nah, sebelum kita stop, di sini kan ada tanda ini ya. Ini yang kita lihat ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalian bisa membesarkan layar dari sini ya. Nah, seperti ini. Bisa juga membesarkan layar dari sini ya. Jadi ada dua cara seperti itu. Oke, kita gerakkan dari komputer A mouse-nya. Setelah itu pilih stop sharing ya. Nah, begini sobat. Oke, sekarang kita coba remote dari komputer A ke komputer B ya, ke komputer sekarang ini.
Oke sobat, sekarang kita berada di komputer A. Sekarang kita ingin meremote komputer B yang sudah kita remote barusan. Oke, kita masuk Chrome. Nah, di sini kalian ketikkan remote desktop Google ini ya. Maka tampilan akan seperti ini. Untuk mempermudah supaya kita meremote kembali, alangkah lebih baiknya kita simpan ya historinya. Bisa diklik di sini ya, kemudian pilih Chrome Remote Desktop. Ini kita pinnya kita aktifkan. Nah, nanti otomatis kan akan muncul ya di atas ini. Oke, kita keluar dulu, kita masuk. Kemudian kita tinggal tekan ini aja ya, yang sudah kita buat pin sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa membuat create shortcut ya. Ini fungsinya juga untuk mempermudah ketika kita mengakses ulang. Oke, untuk create shortcut pilih titik 3 di atas ini. Setelah itu pilih more tools. Setelah itu pilih create shortcut. Nah, setelah itu kalian bisa beri nama sesuai keinginan kalian. Oke, kita keluar dulu ya. Kita tutup. Nah, ini kan sudah terbuat ini ya, create shortcutnya. Jadi ketika ingin remote kembali, tinggal klik aja sini. Nah, otomatis akan diarahkan ke sini ya, sobat. Kemudian sekarang saya ingin remote di komputer B ya. Nah, komputer B namanya E14 Acer. Tinggal klik saja. Nah, ini ya, di komputer B sedang berjalan, sedang menonton YouTube ya. Oke, setelah itu saya ingin memutuskan ya remote-nya. Tinggal digerakkan aja di komputer B, setelah itu pilih stop sharing. Nah, kita kembali ke komputer A ya. Caranya cukup mudah ya sobat. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tutorial dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.